Sepasang matanya berubah merah dan menatap tajam penuh dendam. Hal terakhir yang diingat Randi adalah ia melihat tubuhnya sendiri berdiri tanpa kepala. Aku juga bingung, Tur. Seumur hidup baru kali ini menemukan kerangka segar yang kering kerontang seperti itu. Maksudnya, Dok? Untuk kerangka baru, biasanya masih ada cairan sumsum dalam tulangnya, Tur. Tapi hal itu tidak ada sama sekali dalam kerangka ini. Kematian Randi dan Putri bukanlah kasus yang terakhir. Selang 2 minggu kemudian, Sandra ibunya Randi juga terbunuh dengan cara yang sama di rumahnya sendiri. Hal itu membuat Anton, ayahnya Randi, harus menyewa lebih banyak pengawal untuk menjaga keselamatannya. Namun hal itu tak banyak berguna. 3 bulan setelah kematian si istri, Anton ditemukan tewas di kantor. Satu-satunya perbedaan dengan korban yang lain adalah di kening Anton tergurat tulisan berbunyi lunas. Empat kematian yang saling berhubungan dan terjadi dalam waktu berdekatan jelas menghebohkan masyarakat. Sebagian sibuk berasumsi dan bermain narasi. Berbagai macam motif muncul ke permukaan. Jika awalnya hanya tentang masalah ekonomi, maka kini kematian keluarga Anton dihubungkan dengan soal-soal politik, mafia, dan upaya seseorang atau kelompok yang berusaha menutupi rahasia mereka. Hal itu bukan tanpa alasan. Anton dikenal sebagai pengusaha yang kotor. Bisnisnya berkembang dengan cara mengandalkan relasi, serta koneksi yang ada di berbagai ruang dan posisi. Tikus-tikus birokrasi inilah yang memberi Anton informasi untuk melakukan korupsi dan manipulasi dengan bayaran yang cukup tentunya. Mereka juga yang akan melakukan intervensi hingga proyek-proyek tersebut jatuh ke tangan Anton. Sudah menjadi rahasia umum jika Anton tak bergerak sendirian. Bisnis haram adalah sebuah usaha yang membutuhkan koalisi. Dari luar mereka memang tampak berkompetisi, namun sebenarnya semua sudah diselesaikan di meja negosiasi. Siapa yang akan memenangkan proyek diatur bergiliran agar tampak wajar dan jauh dari kesan monopoli. Sebagai kompensasi, pihak yang mendapat proyek harus memberikan komisi kepada anggota koalisi yang waktunya mengalah. Fatur juga tahu reputasi Anton. Dulu, saat masih menjadi bagian dari petugas pengamanan laut, ia pernah menangkap beberapa anak buah pengusaha itu ketika berusaha menyelundupkan minuman keras, rokok, dan narkoba dari luar negeri. Tentunya dalam jumlah yang besar. Namun, upaya Fatur untuk mengaitkan kasus itu dengan Anton gagal karena adanya intervensi dari orang-orang yang pangkat dan jabatannya jauh di atasnya. Bahkan Fatur akhirnya dipindahkan ke bagian pembunuhan sampai sekarang. Akan tetapi Fatur tidak menyerah. Ia menyerahkan semua informasi kepada teman-temannya yang sehaluan. Di sela tugasnya, Fatur juga tetap memantau pergerakan Anton dan kawan-kawannya lewat jaringan yang dulu dibentuknya. Sama dengan yang lain, modus Anton
adalah dengan memecah barang selundupan menjadi banyak paket. Paket-paket itu disebar melalui beberapa jalur untuk membingungkan aparat. Sementara itu, antek-antek Anton yang ada di dalam mengacaukan pengawasan dengan menyampaikan informasi palsu. Salah satu cara Anton untuk membuat orang-orang dalamnya dipercaya adalah dengan sesekali membiarkan mereka menangkap salah satu paket selundupan. Tentu saja isi paket adalah sebagian kecil dari seluruh barang selundupan. Bagi Anton, kehilangan 1 kilogram sabu-sabu tidak ada artinya jika dibandingkan dengan keberhasilan memasukkan ratusan kilogram sabu-sabu lain dalam waktu yang sama. Dari penyeludup, bisnis Anton berkembang ke berbagai bidang usaha, mulai dari properti, perkebunan, diskotik, dan banyak yang lainnya. Sebagian dari usaha tersebut seperti jual beli mobil bekas dan toko perhiasan emas dibuat hanya untuk mencuci uang kotor perbuatannya. Seiring dengan itu, jaringan koneksi dan relasi Anton pun semakin menggurita. Bersama kawan-kawannya, ia membangun konsorsium untuk membiayai orang-orang yang ingin menjadi penguasa, baik di daerah maupun pusat. Imbalannya tentu saja orang-orang tersebut harus menyerahkan proyek-proyek di daerahnya masing-masing setelah berkuasa. Dengan semua data yang dimilikinya, Fatur tahu kasus pembunuhan keluarga Anton adalah kasus yang rumit. Cara hidupnya yang kerap menyakiti orang lain menimbulkan banyak musuh. Untuk mendapat keterangan lebih banyak tentang musuh-musuh Anton, Fatur menghubungi Johan, mantan anak buahnya, yang kini berada di bagian intel.